Ini sekarang kita di jalur perimeter utara ya. Ini jadi kalau dari bandara kita mau ke arah Tangerang, tadi kita setelah patung Garuda itu kita belok kiri. Ini pun masih tahap apa sudah selesai? Kayaknya masih tahap finishing mungkin ya. Masih tahap finishing dari pembangunan yang memakan uang banyak sekali. Jalannya masih baru diaspal. Dulu nggak kayak gini nih. Kayaknya di sini bakal jadi apa ya? Mobilnya salahan, tidak. Sepertinya dia ngantuk. Kayak yang tadi itu bulat bundaran itu bakal jadi kayak ada patungnya lagi atau tugu. Ya, set Rawabokor dadap ke kanan. Dulu ini ke kanan tuh Prancis, ada nama kampungnya Prancis, tapi nggak tahu sekarang udah kegusur atau masih ada Prancis itu. Set itu posnya juga, pekerjaannya pun masih absek. Security bandara juga. Nah, ini ada sepatu Dakar tuh. Inilah jalanan bandara. Sebenarnya nggak jelas sih. Gua ngeplok pun ya karena gua riding gabut banget, Gus. Nah, tambak apa ya? Tuh pada mancing sawah apa gitu. Tambak mungkin. Gila, ambil mobil ya. Enggak, ini mobil bukan mancing, ini kecebur. Ini absek nih. Yang baju biru itu absek. Absek. Innalillahi. Kayaknya ngantuk atau gimana itu mobil tadi. Tuh, ini apa ini? Tempat ada yang makan, Gus, jadi tempat piknik, Gus. Tuh, bukan ya, kirim gua. Rawa. Tapi cerita dulu tuh, orang-orang dulu kadang ada orang pinter lah, bukan orang pinter juga sih, jadi kayak orang-orang dulu Tangerang itu awal mula bandara tuh sebenarnya awalnya rawa, sama ada ya namanya rawa lah, ada serem juga lah, ngeri. Nah, sambil menikmati perjalanan perimeter utara yang di kanan kirinya ada runway Soekarno-Hatta, sebelah kanannya ada sawah ya. Gua mau cerita sedikit nih tentang kerjaan gua dulu di bandara. Dulu gua masuk ke bandara itu sekitaran tahun 2000, setelah dari retail 2014 ya. Iya 2014 sepertinya. Iya 2014 gua ke bandara. Itu awal mula
Gua ke bandara itu gua di Terminal 3 yang lama, yang lampau, yang bangunannya masih secomot. Jadi gua tuh bareng temen gua, ada teman sekolah gua, kita dari Bogor, ada info katanya ada lowongan kerja di sebuah restoran dan letaknya di bandara. Kesan pertama ketika teman gua ngasih tahu gua tentang ada lowongan di bandara, yang pertama gua langsung merasa nggak pede. Gue lulusan SMA, Bor. Gue nggak punya basic apa-apa, gue nggak tahu tentang penerbangan, gue nggak tahu apa, gue English skill gue, English language gue itu rusak. Dan pokoknya udah nggak pede banget lah untuk gue kerja di sebuah bandara internasional ini. Label internasional yang udah pasti harus minimal basic harus punya. Oh, landing. Landing apa, take off landing dong, gue lupa. salah. Nah, balik lagi nih ke pengalaman gue nih. Jadi dari situ, dari Bogor situ, kata temen gue, udah kita jajal dulu aja. Ya udah kan, kita belum sama sekali tahu bandara, pernah sekalipun karena study tour dari sekolahan SMK kita itu ke daerah Bandara Soekarno-Hatta. Nah di situ, jadi kita belum tahu apa-apa, belum tahu tentang bandara tuh dalamnya apa, ada apalah, ada itulah, inilah banyak segala macem gitu kan. Nah setelah itu akhirnya kita berangkat bulan Desember apa ya, 2014 itu kita berangkat. Bekal gua ke bandara nih pertama pas interview ya, itu sekitar bawa tuh 100.000, iya gak? Gue kan nggak tahu ongkos berapa kan. Teman gue pun hanya bawa 150. Nah di situ kita berangkat naik Damri lah, turun kan kita di Berenang Siang Bogor tuh, pool Damrinya kan di situ. Turun, kita nyampe loket Damri. Pas kita tanya harga Damri berapa tiketnya, Mbak, gitu kan, ke Mbak Damrinya. Oh Mas, semuanya jadi 110. Di situ gua sempat terdiam. 110 berarti satu tiket itu harganya 55.000. Nah setelah itu gue langsung lirik-lirikan gak jelas sama temen gue. Ini jadi ini berangkat serius, kata gue. Ongkos balik gimana? Bisa balik apa enggak gitu kan? Ah gampang katanya. Udahlah, udah nanggung, kita ada di sini. Jawab temen gue tuh, udah nanggung lah, kita ada di sini, udah tinggal naik Damri doang kita nyampe. Ya tambah mikir lagi sih, ya udahlah gasin, namanya lelaki dong. Balik mah urusan ya belakangan gampang lah, gimana caranya pun mau nge-BM lah, mau gimana. Udah kepikiran, ya udahlah gasin aja gitu kan. Nah di situ udah tuh berangkat lah, gue nyampe ke Terminal 3 yang lama sekitar 2 jaman kalau gak salah dari Bogor. Nah setelah itu setelah itu kita turun, datang ke tempat yang dituju tuh, yang tempat interviewnya di dekat boarding gate Terminal 3 lama itu, posisinya ada sebelah kanan. Datanglah di sebuah resto, kita tanyakan, kita mau ketemu Pak ini, ada panggilan interview di jam 11 apa jam 12 gitu, pokoknya gue lupa. Apa jam 1 ya? Jam 1 kayaknya, jam 1. Nah setelah itu kita datang, dan kata staf yang pegawai di sana, Bapak
yang bakal interview guanya itu dia lagi meeting. Lu tahu kan meeting, namanya meeting nggak jelas gitu kan, berapa lama lagi atau gimana lagi atau sampai kapan gitu kan beresnya meeting itu. Kita tunggu dong, kita tunggu ya beberapa kali kita tanya juga, katanya masih meeting, pokoknya jawabnya selalu masih meeting kan. Kita di situ cuman bawa air 1 botol, temen gua bawa air 1 botol sama roti 3 biji kalau nggak salah ya, 3 biji roti isi gitu. Itu kita lihat duit kan udah ngurang dari dari 100, iya pokoknya dari 100.000 kan udah tinggal sisa 45.000 ketika kita udah beli itu. Oh lebih lah, kita kan ongkos juga angkot, mungkin sekitar 30 ribuan kita pegang. Namanya orang nunggu dong, lapar, ada roti 3 biji, gue dikasih 1, ya udah gue makan buat ngeganjel. Di situ gue sebenarnya jalan ya sama temen gue, ayolah kita cari yuk kali aja ada tempat makan yang murah gitu kan. Ada warteg kan di bandara, nggak ada warteg, gila. Pada saat itu gue nggak tahu kan kalau ada kantin atau gimana. Udah gue tengok ke harganya, Pur, aduh mau makan juga gila. Di warteg udah dapat seporsi, di sini belum dapat setengah porsi juga, paling dapat aqua doang. Aku aja dulu di tempat gue kerja itu harganya berapa ya, 10.000, oh 25, aku aja 25. Ngenes gak lu, aqua doang, mineral gitu. Aduh, asli di situ kita hanya nunggu di kayak waiting room gitu loh, kayak tempat duduk lah, kayak lobby lah, lobbynya di bandara. Ternyata yang interview kita datangnya jam berapa? Jam 4. Gila ya tuh, nunggu sampai 4 jam. Ya udah dong, biasa interview nih, tet. Halo, gini, udah jelasin udah semuanya pokoknya. Udah ngejabrak, udah kemana. Nah, di ujung pembicaraan itu kita ditanya, lu nggak nanya gaji gitu di sini berapa? Namanya anak baru ya, bukan anak baru juga sih, namanya kita nggak tahu kawasan bandara tuh kayak gimana prosedurnya. Ya udah kan, kita mikirnya namanya bandara dong gitu kan. Di saat itu upah minimum karyawan itu sekitar 27 atau 24 gitu, sekitaran segitulah. Nah ketika dia ngomong, lu tahu berapa yang dikasih? 1.200.000, itu basic katanya. Ditambahin 200 tunjangan. Nah, gue di situ langsung terdiam, membisu apa gimana. Gue langsung lirik lagi sama temen gue, gimana Bor? Udahlah, udah nyampe, gas dulu aja. Duit tuh udah tipis kan? Iya. Ya udah, rezeki mantar ada di mana-mana. Asli itu kata-kata temen gue, nyampe sekarang gue masih pegang. Ya udahlah, gue gas dong. Ya udah gas. Ternyata dengan harga segitu, dengan gaji gue yang segitu, di lingkungan bandara itu yang termasuk lingkungan nyawa, ya udah kita terima, kita kerja di daerah situ. Dan di situ kita dapat kayak jemputan gitu loh, dan ada mes juga, lumayan lah ngebantu. Terus kita boleh makan juga dari situ, yang penting makannya nggak dibawa pulang. Berarti kita tinggal ngurusin makan waktu di mes. Wes, landing Gus. Landing lagi. Iya bener, landing kalau ini. Udah, setelah itu gue jalanin hidup di bandara tuh kayak gimana. Ya udah gitu kan.
Akhirnya setelah 2 minggu gue masuk. Itu gue awalnya disuruh jadi kasir. 2 minggu setelah gue masuk, ternyata gue disuruh jadi leader. Anak baru di situ dong. Kata dia, lu udah pantas, karena 2 minggu itu gue dilatih kan, di jajal di sana di sini di divisi ini, kemampuannya gimana. Kata dia sih memenuhi syarat untuk jadi leader. Gue di situ dengan berhati-hati gue tolak lah, karena gue anak baru, gak enak juga anak baru langsung jadi leader. Kayaknya gimana gitu kan, belum tahu medan, belum tahu karakter orang masing-masing, belum lebih dekat. Tapi ternyata di situ aku terjebak sama supervisor gua. Kata supervisor gua, "Lan, lu ntar jadi leader ya." Gua udah nolak. Ya udah, lu main ya ke terminal 1. Itu kan dulu gua di terminal 3 tuh. Lu ke terminal 1 ya. Ya udah, temenin gua cek terminal 1 kayak gimana, lihat lah. Ya udah, gua gas lah ke terminal 1. Namanya nggak tahu kan, iseng. Gua nyampe sana, ternyata kata supervisor gua, kenalin nih leader baru. Ya kata gua, "Lan, jadwal lu ada di sini ya, absen lu pindah ke sini, lu suruh di sini, lu jadi leader di sini." Anjim nggak? Ajim kata gua. Pas gua lihat itu krunya, nggak bohong, gua langsung nolak. Karena itu krunya rata-rata itu umurnya udah lumayan di atas gua jauh. Ada yang 30, ada yang 30 lebih. Itu di saat itu umur gua masih 20-an 19-an lah. Gua langsung menolak itu. Tapi ketika supervisor gua bilang, "Enak kolan, mereka ngerti kerja gitu kan, nggak bingung, nggak mesti diarahin, dia tahu." Nah, bentar. Nih, TOD M1 Todd, gedungnya Gus. Ini yang tempat kita tadi nggak bisa masuk, kayaknya Indri ya. Nih, ini parkiran. Nah, itu tuh gedung TOD itu tempat menunggu shuttle untuk karyawan-karyawan. Nah, itu tuh yang tadi karyawannya yang pada lewat itu untuk naik shuttle di atas. Ntar ya, kita lanjutkan lagi pembicaraannya masalah tentang kerja gua. Ntar dulu. Jalannya Gus. Biasa takut dilewatin truk, jadi nggak dibenerin jalannya. Mungkin kalau udah rampung baru bener. Sakit. Ada Gus. Tadi kita bingung lewat sana. Harusnya kita tadi keluar di situ, cuman kita bingung. Nih, ini di sini mobil jemputan nih, kayak bis apa di sini semuanya. Jemputan karyawan. Nah, itu mobil jemputan Garuda tuh yang depan kita. Pokoknya yang biru itu semuanya Garuda. Nih,
Nih shuttle bus. Di sini tempat tutup karena pandemi. Di sini biasanya tempat naik ini jalur khusus shuttle bus karyawan. Nah, keluar di sini nih. Lagi pandemi tutup, Pur. Ya kan? Tuh kan jadi ya kan tadi gue cerita sampai mana ya? Anjim, lupa gua. Cerita gua sampai mana? Ketika apa ya? Lupa. Nah, sebelah kanan ini GMF. Ini kayak pusat reparasi. Ini kayak tempat ngebenerin gitu kan. Ngebenerin pesawat-pesawat di sini. GMF Management Building. Semua pesawat yang rusak dia masuk ke hanggarnya mereka. GMF ini termasuk anak perusahaan Garuda Indonesia. Ya, ini GMF. Nah, di sebelah kanan full Damri. Oke. Enggak Damri juga sih, semua apa? Semua bus. Tempat penginapan kayak penginapan taksi. Wih, situ tuh. Kita ada Garuda buat thumbnail. Nggak kena. Nih, di sini hati-hati, Gus. Jalannya sempit. Ya. Nah, ini sebelah kanan kita ini perusahaan catering. Nah, kanan kiri sih, kiri, kanan. Ini semuanya perusahaan catering buat penumpang. In-flight catering. Jadi catering dalam penerbangan. Ya. Jadi di dalam penerbangan cateringnya di situ diurusin buat makannya. Tar kita mau keluar lewat mana nih? Nah kan, oh ini ternyata tadi kita harus lewat sini nih. Sulit. Oh, gue ingat. Kita di nih. Tar dulu lah. Nanggung banget nih. Berantara in-flight catering. Ya pokok. Ya. Sama ini catering juga, itu catering juga. Nah, tadi gue udah ingat pengalaman kerja gua sampai ketika gua di Terminal 1 itu bekerjanya dengan orang-orang yang lebih senior dari gua. Nah, setelah itu aduh, kenyang ngomong. Setelah itu gua ke Terminal 1. Gua menjadi leader di Terminal 1 tersebut. Wah,
pokoknya di situ gua selama 3 bulan itu banyak pengalaman, banyak cerita, banyak cewek. Enggak, cewek cuma satu. Pokoknya kita kalau cewek harus satu aja. Yang tahu, yang nggak ketahuan sih nggak tahu ada berapa por. Anjing, lelaki. Nah, setelah itu gua 3 bulan di Terminal 1 itu, 3 bulan Terminal 1 itu kita, aduh sakit. 3 bulan Terminal 1 itu kita jadi gua diusulin gak sih, gua diperintah oleh manajemen, khususnya office dari perusahaan tersebut, gua disuruh buat menjadi PNS. Mampus lu, PNS apaan lagi nih? Gua nggak tahu PNS apa kan. Tahunya di situ singkatan PNS tersebut adalah Product and Supply. Aduh, tar dulu jalannya rusak. Sakit Gus. Aduh. Product and Supply itu kalau umumnya tuh kayak storekeeper. Nah, nyampe situ ternyata gua lihat ditarik. Gua namanya orangnya pengen tahu dong apa sih PNS itu. Ya udah, lu ke office katanya. Kata atasan gue, ya udah gue berangkat, gue ke office. Gue jadi kerja di Product and Supply itu. Nah, ini keluar M1 dulu nih. Setelah jadi Product and Supply itu gua, ya namanya itu sih kayak stok barang kan, storekeeper, stok barang, pengeluaran masuk barang itu berapa, untuk keperluan outlet itu berapa, apa aja yang diperluin gitu kan, kayak stoker gitu. Di situ namanya gua anak operasional ya, mungkin dulu pada kalau anak operasional buat turun ke office tuh enggak banget, karena lu ngerasa itu bukan bidang lu gitu kan, bukan keahlian lu di office gitu. Dan gua pun seperti itu. Seminggu gua, percaya nggak percaya sih, asli ini mah turun 10 kilo karena kerja di office. Orang-orang kan seneng kan ya, kerja di kantor seneng gini. Kalau gua malah nggak nerima, badan gua nggak bisa kerja di office. Gue lebih enak kerja yang bener kerja gitu, nggak hanya duduk main komputer. Tapi gue tetap melanjutkan kerjaan itu dengan meminta keringanan. Gue boleh gak kalian main ke depan, ke operasional gitu kan, kata gue tuh ke atasan gue, karena gue terlalu mumet di sini gini. Dan alhamdulillahnya atasan gue mengerti. Dia langsung ACC permintaan gue tersebut. Ya udahlah, gue tiap kayak closingan kayak jam 4 gitulah, pokoknya lagi bete di office itu gue berangkat kerja. Gue pas di office loyalitasnya udah kehitungan waktu.
kerja itu selalu megang telepon, lagi tidurnya diteleponin, bangunin. Disitulah karena gue kurus, ya gak? Ya udah kan, udah gue diizinin kayak gitu, jadi stoker 3 bulan. Stoker saya lumayan lama sih, sekitar 6 bulan atau berapa bulan gitu kan. Setelah itu namanya bidang usaha ya, namanya tempat usaha kayak gitu, pasti kadang ada orang yang iri lah, orang yang nggak suka lah sama kita. Jadi gua tuh kayak bukan dijauhin, kayak dicepuin lah, dijatuhin lah gitu dengan si ini nih dia nggak bener jadinya gini nggak bener, duitnya hilang gini. Ya udah dong, akhirnya gua banding, nggak, gua membuat pembelaan karena uang itu nggak ada minusnya, dan gua pun uang itu ada gitu, dan nggak ada yang namanya berangkas minus gitu kan, karena pembelanjaan gua, karena pengeluaran gua nih, ini GMF yang gitu, karena pembelanjaan gua akhirnya tetap namanya kalau udah gitu kan, mereka kadang nggak mau tahu juga kan, bos-bos. Ya udahlah, gua dipindah ke sama masih di belakang, cuman nggak di office. Gua masuknya ke belanja, gue bagian belanja ke pasar, bagian ke supermarket, kerja jalan-jalan doang, ngitung duit. Ya udahlah, di situ gue ngomong lagi dong, karena bukan hanya duduk doang kerjanya. Berangkat lah, gue cuman belanja doang buat keperluan kan. Nah setelah itu akhirnya gue bisa balik lagi, nggak, bukan balik, malah sih naik. Kalau menurut gue malah naik, soalnya gue setelah belanja gue disuruh jadi admin finance. Di situ gue ngurus pajak, di situ gue ngurus pembukuan, gue megang keuangan juga, megang berangkas pun kuncinya gue yang megang gitu kan. Nah di situ gue merasa bahwa kalau kita bener gitu kan, dia pasti rezeki kita tuh nggak bakal kemana. Tuh gue balik lagi dong, malah naik gitu tingkatannya. Ya udahlah, syukurin aja, jalanin aja gitu kan. Yang penting diri lo itu nggak salah. Ya udah di situ kan, gua enggak sih, gua beberapa bulan ya, gua lupa beberapa bulannya. Pokoknya gua setelah itu gua naik supervisor di terminal 1. Ya lu tau lah, gak usah jelasin supervisor kerjanya kayak mana, cuman ngecek ini tuh KT Cargo Pacific Landing, Gus, kerjaan buat anak kargo. Nah udah itu kan, udah tuh gue jadi supervisor. Akhirnya gue di situ juga keluar karena gue merasa kalau di bandara itu, kalau hanya di bidang resto, gue juga bisa dong dimanapun gitu kan, restoran ada. Akhirnya gue ngambil, ada lowongan pekerjaan di perusahaan ground handling. Gue ngelamar dong ke ground handling. Ternyata ngelamarnya itu hanya ada di bagian apa sih, lounge itu sama, cuman private lounge gitu, kayak buat hanya penerbangan orang-orang, untuk orang-orang ya, passenger, penumpang penerbangan yang bakal naik pesawat, dia melewatin itu dulu karena kita beradanya setelah check in. Jadi penumpang itu check in dulu baru masuk lounge kita. Di situ gua mengenal banyak orang. Gua di situ ketemu, pertama yang paling gue senengin dari Pedrosa, Rosa. Artis-artis kayak gitu udah habis. Pokoknya banyak banget. SCN yang pas Persib itu tuh. Terus siapa sih, Marco Simic, pokoknya Brian Adam, Genan Rases. Di bandara di lounge nggak habis.
ada juga kayak Bapak SBY, Bapak Prabowo, pokoknya pemerintahan apa gue udah hampir banyak orang ketemu. Kalau mau adalah di Instagram gue ada tuh kalau mau lihat itu fotonya, cuman nggak semua gue post gitu kan. Nah setelah itu gue sekitar berapa ya, 2 atau 3 tahun gue kerja di situ. Akhirnya kan gue pas lihat udahlah, restoran juga sama kan intinya. Tapi itu kerjaan yang menurut gue sih kerjaan yang paling enak di situ, di lounge itu. Yang paling enak, paling santai, paling kekeluargaannya ada. Pokoknya paling lah kalau kata gue. Ya udah, gue 3 tahun dan lounge itu tutup. Akhirnya di situ gue udah nggak apa-apa lagi. Gue udah nganggur lah, intinya nganggur. Gue ngelamar, gue pengen dapat kerjaan deket aja lah, di rumah lah. Taunya ada lagi lowongan di PT itu, gue najar lah. Pokoknya gue kalau dapat kerjaan, kalau keterima di kerjaan ini, gue nggak bakal pindah gitu kan. Gue bakal di sini. Akhirnya gue ngelamar lah, dan ternyata gue keterima, gue keterima. Setelah nganggur itu gue keterima di perusahaan ground handling, dengan perusahaan yang sama tapi dengan pekerjaan yang beda. Di situ gue merasakan apa ya, anjing gue merinding. Gue merasakan di situ tuh gue apa ya, gue tahu gitu selama 5 tahun anjing kerja di bandara. Gue tahu ternyata bandara tuh kayak gimana, dalamnya kayak gimana, perusahaannya apa aja. Di situ gue nginjek pesawat tuh kayak gimana gue tahu. Gue masuk ke conveyor belt, gue masuk ke Garbarata. Walaupun gue belum pernah naik pesawat ya, di situ gue kerjanya kayak ngesis penumpang gitu, kayak dampingin penumpang aja, nganter penumpang. Kadang pakai wheelchair juga, gue dorongin juga kan. Dan gue rasa sih itu kerjaan yang kata orang ya, kata yang lain gitu ya, kerjaan enak. Tapi emang bener, itu kerjaan enak banget Bor. Gue baru di situ ngerasain kerjaan nggak terlalu berkeringat banyak, tapi jalan juga gitu, nggak duduk. Nih biasanya ada yang nonton pesawat di sini, dan ada yang duduk juga. Nggak ada duduk gitu kan, ada duduk cuman istirahat. Tapi pokoknya itu yang paling asik tuh ya di situ. Mantep lah menurut gua sih. Udah gitu kan, gua tahu di situ dong, jadi gua lebih banyak tahu tentang penerbangan, tentang yang namanya pekerjaan absek tuh kayak gimana, tugas nge-label bagasi itu kayak gimana, mengakses penumpang kayak gimana, lewat mana, gimana caranya, kalau bagasi lu hilang lu harus kemana gitu kan. Kita nganterin, caranya ngobrol sama penumpang gimana, lu tau lah. Kalau ngobrol penumpang, ada yang ngobrol sama ada yang menuju tentang suatu hal, yaitu selipan merah gitu kan, selipan biru. Aduh, nggak bohong, di situ ternyata di kerjaan itu gampang banget dapet yang kayak gitu. Tapi masih aja ada teman-teman gue yang ngeluh tentang kerjaan itu, walaupun menurut gue itu kerjaan paling enak. Ya udah di situ berapa bulan ya gue kerja di situ ya, pokoknya sampai pandemi ini ada, gue kerja di situ. Jadi kesimpulan dari tadi gue udah panjang banget, gue cerita tentang pekerjaan gue. Dulu tuh jangan banyak keluh dalam bekerja, lu tuh jujur dalam bekerja, dan lu tuh harus meningkatkan skill. Orang emang gak ada puasnya
Ya dari situ lu bakal tahu tentang dunia baru. Gue lulusan SMA lo, gue aja gak nyangka bisa kerja di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Gue aja gak pernah nyangka, nyampe sekarang gue gak nyangka. Soalnya temen gue setelah dia keluar dari itu apa perusahaan yang kata gue restoran di bandara itu, ya udah dia udah aja di Bogor. Kalau gue ternyata jalan gue masih panjang di bandara ini. Dan gue nyaman dengan pergaulan daerah sini, walaupun kadang ada pergaulan yang terlalu glamor, tapi kita harus menanam diri kita, jangan gedein gaya sih sebenarnya, Bor. Jangan terlalu mengikuti keglamoran orang, capek. Jadi lu aja lah kayak gitu, nggak usah jadi orang lain. Pokoknya gitulah pesan gue. Intinya cuman jujur, sabar, ikhlas, karena semua usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan akhirnya gua jadi tukang vlog. Karena pandemi sih. Dan hari ini gue tetap dengan sabar dengan usaha gue, tetap gue harus bisa menjadi manusia gitu lah. Walaupun kayak gini kan, jangan banyak ngeluh. Walaupun vlog ini nggak ada yang nonton, kampret, nggak ada yang subscribe, tapi ikhtiar dulu aja, Gus. Kita buatin aja semua motor vlog, apalah kita apain lah, kita apa, walaupun kita gak ngeteri motor karena kita punyanya GoPro, dimanfaatkan lah sebergunanya mungkin ya gak. Nah, ini perimeter selatan nih, gue lupa bilang nih, gila gue lupa bilang. Pokoknya di vlog kali ini gue udah punya kebacot, mungkin ada 2 jam kali ngebacot ini. Gue bakal capek nih ngeditnya nih, tapi tetap nggak boleh ngeluh, oke? Tetap ngedit pusing ya, cukup aja lah sampai di sini lah. Gue udah muter bandara 4 kali apa 5 kali ini. Ya udahlah, pokoknya tetap sampurasun, hidup gendut yuk. Pokoknya selalu hidup bang gendut, harus pede walaupun lu gendut, ya kan? Lu punya potensi, lu gali potensi itu. Ya, pokoknya semuanya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena gue juga manusia, pasti ada salahnya. Tentang tadi cerita-cerita tentang, pokoknya mohon dimaafkan. Gua di sini cuman sharing, bukan niat untuk menyinggung siapapun, bukan niat untuk menjelekan siapapun. Gue di sini hanya mengedukasi, enggak edukasi juga sih sebenarnya, men-share pengalaman lah, men-share pengalaman gue seperti ini ketika gue di bandara, ketika gue dalam perjalanan, ketika gue dalam hidup gue seperti ini. Ini yang gue alamin ya. Tuh pesawat lagi ya, udahlah udah banyak banget pesawatnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Vlog ini gue tutup.